kebiasaannya ketika di dalam sholat, bahkan ngomongnya udah ngelantur, baca Quran bolak-balik, angus-angus gitu, nggak sadar apa yang diucapkan, lebih baik istirahat. Kakak segala boleh namanya dilajenkan deui. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu merasa ngantuk, falyarqud, silakan istirahat saja dulu, tidur saja dulu, bolehlah asal tong bablasan eta, hatta yadhhab anhu naum, sampai hilang rasa ngantuknya. Lamun boga teh ngantuk keneh boleh nabi gitu. Tentunya ini menjadi sebuah opsi ataupun jalan keluar terakhir jemaah setelah beberapa upaya kita lakukan untuk menahan ngantuk itu menyerang ketika sholat. Contoh misalkan ngantuk pada ngadeg deui sampai 2 rakaat tahajud teh kacai heula nya, sok babasuh heula, wudu lagi, disegarkan lagi, udah wudu masih ngantuk kene, sok direfresh heula, berdiri dulu, senam-senam ngeringan dulu, seperti itu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan jemaah boleh kita keluar rumah melihat ke langit, ngalian heula gitunya, kalau melihat bintang, memandang sesuatu agar refresh diri kita. Udah gitu masuk lagi, mungkin ketika kita memandang langit yang begitu indah akan lebih membuat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh nya indah misalnya ta bulan teh gitu. Lamun teu acan kene wae nya ningali istri atuh udah bagi ka bulan, istri teh geulis misalkan itu ya. Nah, maka setelah itu semangat lagi sholat. Kalau misalkan masih tetap saja ketika sholat, sampai kata Nabi Muhammad SAW, fasta'jamal Qur'an ala lisani, sampai mengucapkan Quran, bacaan-bacaan ayat Quran dalam lisannya itu sangat berat, melantur. Udah sok istirahatkeun, tong dipaksakeun, bereskeun heula sholatna, misalkan ya 2 rakaatnya selesaikan dulu, begitu baru istirahat. Kata Imam An-Nawawi mah ini terjadi bukan hanya untuk sholat malam, walaupun kebanyakan yang menyebutkan riwayatnya itu fil lail. Lamun siang-siang mah nyateuy ngantuk gitu. Ari damel sumanget. Ya, kalau malam, tapi Imam An-Nawawi menyebutkan ini konteks hadisnya itu umum, general, semuanya bisa masuk, termasuk sholat sunnah dan sholat wajib. Subuh-subuh tah. Seberat keneh. Silahkan, tapi ini bukan sebuah hal yang dirutinkan jemaah. Unggal dinten teh haben we gitu. Ambil rukhsah terus. Tapi dibatasi. Imam An-Nawawi menyebutkan sampai dia bisa memastikan bahwa sholat yang dilakukan itu tidak keluar dari waktunya. Misalkan subuh teh gugah jam 4, aduh puyeng. Sanes sengaja gitu. Memang puyeng nggak bisa bangun sehingga dia butuh waktu sedikit lagi. Bilang ke istrinya nanti bangunkan kalau azan. Ketika azan dibangunkan, aduh masih puyeng kene, dah kumaha deui. Ngantuk teu kuat lelah, dia sudah begadang. Maka bisa istirahat dulu. Batas sampai jam 3:30 genep. Ngantuk kudu sholat eta mah. Jadi jangan sampai melewati batas waktu sholatnya. Tetap itu sebuah kemutlakan dari syariat sholat. Selanjutnya jemaah sekalian, ini menarik ya. Kita akan masuk pada bab baru. Kan kalau tadi makruh, Pak. Perkara-perkara makruhiyat, segala sesuatu yang bisa dilakukan tapi makruh gitu. Ketika dipaksakan sholat bari ngantuknya sah, sholat nanti batal. Tapi nilai kehusuannya hilang. Ada pahala yang berkurang. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu ya apa-apa yang membatalkan terhadap sholat. Ya, pembatal dari sholat, mubtilatus sholati. Apa saja sih yang membuat seseorang itu batal sholatnya? Yang pertama, yang sebagaimana kita tahu, lamun wuduna batal berarti sholatna batal. Maka segala sesuatu yang membatalkan wudu otomatis itu bisa membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan wudu jemaah? Yang pertama, betul. Ya, dia memiliki najis, harus dibersihkan. Yang kedua, hadas. Hadas itu sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul, dari depan ataupun dari belakang. Termasuk gas yang dikeluarkan, kentut juga termasuk itu yang membatalkan. Nah, maka seseorang ketika sholat batal wudunya karena beberapa penyebab tadi, ya sudah, wudunya batal, otomatis sholatnya pun batal. Tapi menarik apa? Sekarang yang akan kita bahas itu yang membatalkan sholat saja tapi tidak membatalkan wudu. Emang ayah?
Jadi di sini disebutkan mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah al-aklu wasyarbu amdan. Ketika seseorang dia al-akl, akal teh tuang, Pak. Ya, makan. Ketika sholat dia makan. Wasyarbu, kemudian dia minum. Amdan, dengan sengaja. Pas nalika sholat teh nya bari jeung ngagayem sosis kan cilor adangan sakedik satiir deui lebar sate teh tos we dilelepkeun heula bari Allahu Akbar gitu. Nah, ini sesuatu hal yang tidak boleh. Walaupun secara garis besar makan dan minum itu tidak membatalkan wudu, nggak ada kaitannya sama wudu mah, tapi ini membatalkan sholat. Tapi ada juga sih makan yang membatalkan wudu, khusus untuk makanan apa aja mah? Daging onta. Ya, Nabi Muhammad SAW suila Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya satu momen mengenai apa? An luhumil ibil, dari daging ibil. Ibil itu onta. Daging onta nih gimana statusnya? Hal natawaddo ya Rasulullah, apakah kami itu dituntut untuk berwudu lagi wahai Rasulullah setelah makan daging onta? Kata Nabi, fatawaddu, wudulah kalian. Teras, kami misalkan anil gonam, kalau misalkan kami makan daging gonam tenon, domba, embe, apakah wajib untuk kami berwudu? Lah, kata Nabi nggak perlu kalau daging gonam, termasuk daging-daging yang lain, ya. Ketika kita konsumsi sate ayam, gitu ya, itu tidak sapi nggak apa-apa. Tapi kalau onta, Nabi berikan sebuah ultimatum untuk memperbaharui wudunya lagi. Nah, jadi jemaah sekalian, secara umum mau apapun yang dimakan ketika sholat, apapun yang diminum ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal amdan selama dia sadar hal itu. Lamun teu sadar mah teu kuna naon. Ini kan sebuah kaidah. Kalau misalkan seseorang melakukan sesuatu tanpa disengaja, tanpa ada kesadaran, maka menurut syariat kita itu dihukumi sesuatu yang mubah, boleh. Sholatnya tetap sah. Ya atuh mahnya lo misalkan sesuatu nu sakedik hilap teu sadar wajar. Ieu mah misalkan ngagelung permen, yo tina tarawih teh daripada ngantuk ngagelung we permen misalkan nya nuju plu cenah nuju rada serak strepsil sel sambil diheum-heum we gitu nalika salat teh dikenyotan. Nah, ini adalah sesuatu yang membatalkan. Jemaah sekalian, qala Ibnu Mundir seorang ulama besar menyebutkan, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala wa syariba fi salatil fard amidan an 'alaihi al-i'adah. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan umum di kalangan seluruh ahli ilmu bahwasanya siapapun yang makan, siapapun yang minum fi sholatil fardhi pada sholat fardu amidan, dan dia menyengaja dan dia sadar dalam melakukan hal tersebut, anna alaihil i'adah, maka wajib bagi dirinya untuk mengulangi sholatnya. Batal berarti jamaah sekalian. Wa kadza fi sholati tatawwu, begitupun status bagi sholat sunnah. Nu wajib ge batal, kemudian nu sunnah gitu. Jadi mau wajib mau sunnah ini dianggap batal indal jumhur, menurut keumuman dari seluruh ulama. Li'anna ma abtal al-fardu yubtilu tatawwu. Ya, karena sudah pasti sesuatu yang membatalkan sholat fardu itu membatalkan juga sholat yang sunnah. Gitu jamaah. Kumaha atuh misalkan iman teu nuang lah katuang, nya lamun katuang teh mah teu sengaja teu kuna naon. Tapi nu katuang teh naon? Aya oge yang menyebutkan lamun nu katuangna itu sesuap makanan batal tetep, teu kahaja nyuapkeun sagenggaman makanan masuk ke dalam mulut tetep batal karena karasa eta mah tuh Pak. Ya, yang tadinya tidak sadar pun ketika memasukkan makanan ataupun makanan yang ada dalam mulutnya itu satu genggaman ataupun sasendokeun misalkan ya, mau sadar atau tidak sadar itu ketika dimasukkan dia pasti sadar. Nah, jadi ada kata amidan. Jadi dibagi dua klasifikasinya jemaah. Ada amidan, ada sahwan. Ada disengaja, ada karena lupa. Kumaha atuh misalkan sadar tapi sesuatu yang kecil.
samemeh ditarus ku jamaahnya. Misalkan ada yang makan, setelah makan dia berwudu, udah berwudu dia sholat, eta gehu teh togena nyelap tina waos. Masih ada tertinggal di sela-sela gigi kita, pasti gigi kita, aduh iya aya remeh gitu nya. Kumaha nih statusnya? Apakah ketika ditelan menjadi batal, atau karena kusa kedik teu kuna naon jamak ieu mah teu karasa da. Telebet kalabung ge meureun eta mah. Nah, jamaah sekalian, kita harus pastikan. Menurut para ulama menyebutkan kathirun, banyak ataupun qalilan, sedikit itu pun sama. Lamun ditelan masuk ke dalam al-jauf, rongga mulut kita masuk ke dalam, itu batal. Kumaha seunah eta ngan sakedik, seunah biji sawi alit. Ya, itu kumaha tuh? Tetap kalau ditelan secara sengaja maka itu batal. Beda cerita kalau misalkan kita menguap, pas nguap teh anu kateleg masuk teh kuna naon eta mah nu kateleg mah. Ya. Tapi nu katelegna sapiring mamanya gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, sesuatu yang kecil sekalipun yang berada di sela-sela gigi kita, di mulut kita yang tertinggal lantas kita telan, itu bisa membatalkan. Hati-hati. Ini kadang yang jarang kita ketahui jamaah sekalian. Ngerasa teh gitu-gitu ieu mah berkahna telah gue. Harusnya seperti apa? Kalau memang ini terjadi, maka ada cara yang elegan. Naon? Kalau zaman Nabi mah dulu mah kantun nyiduh, kantun ngaludah. Tapi sekarang di masjid urang nu ngaludah, nya anu di masjid nu ngepel. Ulah. Bagaimana? Sok dilepehkeun kana naon? Kana acu da sanes najis eta mah. Nya, dilepehkeun, dikeluarkan. Ngalepehkeun bahasa Indonesianya apa ya? Ya gitulah pokoknya namanya, dikaluarkeun lah, diusap kanu naon nya nu nganggo sorban, kana sorban keun sawios ke diseuseuh ku sorbanna. Pamisalkan teu nganggo sorban kana acu, ditapelkeun gitu. Itu adalah salah satu cara agar apa? Agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang rawan salatnya batal karena menelan sesuatu. Begitupun dengan air minum. Imam batuk serak, dihadap pas sujud batur sujud kene ieu ngaludeun lah seruput langsung Allahu Akbar duduk, batal eta salatna. Teu kenging. Kumaha atuh air liur tidak termasuk. Begitupun dengan saum jamaah. Urang nalegan cidu moal naon? Kecelem cidunya dikeluarkeun heula dina gelas sampai dileueut deui. Tah eta batal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ludah itu produksi oleh kelenjar kita yang memang dari dalam mulut, itu tidak apa-apa, misalkan kateleg atau diteleg sekalipun mangga. Nah itu ya, jadi kalau sesuatu yang asing yang dari luar itu baru membatalkan. Oke, beres. Itu yang pertama, al-aqlu wal syarbu amdan. Yang kedua jemaah sekalian, hiji dewe nya urtong seueur rada ngantuk. Al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Bagaimana nih posisi seseorang yang dikatakan ini sebagai sebuah penyebab salat yang dia lakukan? Apa yang membuat dia salatnya batal? Al-kalamu amdan, ketika seseorang dia berucap, berbicara, ngomong amdan secara sadar, dia ngomong fi ghairi maslahatis shalah, di luar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan salat. Oh, kalau gitu berbicara sesuatu di luar bacaan doa tapi ada kemaslahatan untuk sholat, boleh nggak? Nah inilah makanya ditambahkan ghairi maslahatis shalah. Kalau ada ucapan yang dikeluarkan tapi mengandung unsur kemaslahatan untuk sholat karena unsur urgent dan darurat, itu boleh. Tapi boleh teh bukan maksudnya neng itu misalkan sanes eta nu kumaha atuh anu kaitana sareng urusan salat, sanes di luar salat urgent tapi di luar salat urusannya gak boleh berbicara. Aya orai nyaketan ka urang gitu nya ulah nyarios kebu gue gitu kabatur awas eta kalabang cenah ulah nyarios. Itu di luar sholat. Tapi kalau urgensinya untuk kemaslahatan di dalam sholat, khususnya imam, itu boleh. Kumaha ya masih rada abu-abu, kita bahas jamaah sekalian. Fa'an Zaid bin Arqam, dari sahabat Zaid bin Arqam, qala, beliau menyebutkan kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami itu
sering sekali bercakap-cakap ketika melaksanakan sholat. Ya, Nabi Muhammad sedang imaman, kami jadi makmum. Nabi panjang bacana, kami teh ngobrol, kumaha hari ini panasnya ini mah panas. Nah, bari jeung eta teh nuju sholat. Natakalam, kami berbicara ngobrol dengan teman-teman kami. Yukallimu rajulu minna sahibahu. Bahkan banyak kami saksikan ada seorang yang lagi asik ngobrol atau beberapa kali terdengar ada komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan sahabatnya, wa huwa ila janibihi fis shalah hatta nazalat. Nah, dan itu selalu terjadi sampai turunnya satu ayat dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? Wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah kalian salat ngaradeg nalika salat teh kudu naon? Kudu qanitin ka Allah. Kudu hatinya itu terikat dengan kehusyuan kepada Allah, jangan dengan hal yang lain. Menuju sholat ke Allah ngobrol sareng rerencangan tekenging. Nah, disitulah baru ada syariat yang melarang seseorang berbicara di dalam sholat. Nah, kita tahu makanya syariat itu turun itu berangsur-angsur, step by step, Pak. Jadi nalika orang sholat ayeuna teh itu langsung saujratna kitu ti Nabi teh, ada fase-fasenya gitu. Nah, sama seperti ngobrol dia. Fa amirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Dan kami diperintahkan setelah turun ayat ini untuk stop, jangan berbicara apapun. Fokus baca doa. Kalau jadi makmum dalam hati dibaca itu. Wa nuhina 'anil kalami, dan kami diperintahkan untuk jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu di dalam salat. Ya, ngobrol-ngobrol tekengi. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah syariat baru. Wa an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, ini yang kedua. Kunna nusallimu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami satu masa itu pernah memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa huwa fi shalah. Dan Nabi itu sedang dalam keadaan salat. Fayaruddu alaina, tapi Nabi itu menjawab salam kami. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjutkan lagi. Ini tentunya sebelum datang ayat yang tadi ya. Jadi pernah terjadi seperti ini. Memberikan salam itu sesuatu yang wajar dan biasa. Falamma raja'na min 'indan Najasyi. Nah, setelah itu nih sahabat Ibnu Mas'ud itu merantau, safar. Dia punya kegiatan di luar kota, di negeri Najasyi. Setelah pulang kepada Nabi Muhammad SAW, ketemu lagi. Salimna alaihi, sama. Kami pun ketemu Nabi. Nabi sholat, ku kami teh disalaman deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Tapi di situ mah Nabi teh tengah jawab jamaah. Pas nalika samemeh angkat mah, samemeh mudik gitunya istilahna, ngobrol teh, salam teh dijawab ku Nabi. Tapi setelah pulang, setelah itu tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya selesai Nabi sholat, ditanya langsung oleh Ibnu Mas'ud. Sorry, Ibnu Mas'ud teh meureun kunaon gitu abi gaduh salah gitu kan Nabi. Aya lepat gitu. Ata Nabi kumaha ieu teh? Teu raos, kok salamna teu dijawab, teu diwaler gitu. Hingga akhirnya Ibnu Mas'ud itu langsung konfirmasi. Nah, jadi tidak dipendam, tidak dikubur. Kalau kita kebanyakan tengah jawab langsung menerka-nerka dalam otak sigana mah kieu wah gitu seudone kan itu nanti. Ini mah ku Nabi teh, ku Ibnu Mas'ud teh diklarifikasi kepada Nabi gitu. Wahai Rasulullah, kami sebelumnya pernah berikan salam dan engkau menjawab, tapi kenapa tadi tidak? Kata Nabi Muhammad SAW, inna fis sholati la syughlan. Di dalam salat itu ada kesibukan yang sangat kuat, sehingga kami tidak diperintahkan, tidak ada celah untuk menjawab salam sekalipun. Kata Nabi teh benar-benar fokus ya nalika salat teh, sibuk urusan khusus sareng Allah cenah kitu. Dan setelah turun ayat tersebut, sehingga seluruhnya jamaah sahabat-sahabat mengetahui dan memahami kaidah mengenai ini. Nah, jadi jamaah sekalian, intinya mutlak secara umum tidak boleh kita berbicara sesuatu, berkomunikasi di dalam sholat. Yang boleh itu ketika bersin, itu masih ada kekhususan sebagaimana kita bahas dulunya. Misalkan Hasim, jawabna bacana naon? Alhamdulillah. Tak itu boleh. Tapi tong keceng-keceng teh oge. Gitunya itu boleh. Tapi menjawab bersin sahabatnya lah, itu nggak boleh kalau di dalam sholat. Orang ayeuna bersin, Hasim, saur sagigireun sagedengan teh, ya rahmukallah. Tak eta teh tekenge, dijawab deui ya hadikumullah wasluhu balakum, tekenge. Cukup yang bersin alhamdulillah, nggak usah dijawabnya sama malaikat jemaah. Ya, nah jadi Nabi pernah itu memberikan sebuah teguran kepada jamaah yang menyebutkan ya rahmukallah gitu.
Setelah beres sholat, tadi saat menyebutkan yarhamuka Allah, kami, wahai Rasul, nggak boleh menyebutkan, nggak boleh ada komunikasi. Kan itu kan jadinya sebuah timbal balik ya, menyebutkan direspon gitu ya. Nah, jadi nggak boleh terjadi seperti itu di dalam sholat. Bahkan lucuna ayah jalmi anu teu apal teh yang jamaah. Ya, ketika ada yang bersin dia jawab yarhamukallah. Setelah itu ku jamaah nusane sekarang udah tahu karena ini nggak boleh ya, pelototan gitu nalika salat teh. Anjeunna teu raoseun, kunaon bari nyarios. Nah, cenah melong abi, emang abi salah naon cenah gitu. Sampai menjauh seperti itu. Pas tos gitu teh ku sahabat lain teh nu gigireun teh ditepak, ieuna pahana puk cenah tong nyarios meureun maksudna mah kitu. Puk cenah gitu. Gelut. Alhamdulillah teu dugi ka gelut mah. Cuman eta gendok beureun kunaon urang salah naon meureun da teu apaleun teh. Maka dari itu, fa in takallama jahilan bil hukmi aw nasiyan fas salatu sahihah. Kalau misalkan ada orang yang dia itu ya berbicara karena apa? Kejahilannya, karena ketidaktahuannya, atau karena dia lupa gitunya, maka sholatnya tetap sah walaupun mengurangi nilai pahala. Nah, intinya gitu. Terus kumaha tuh tadi yang disebutkan? Apa sih kata-kata yang termasuk dalam cakupan kemaslahatan sholat? Dan itu di luar ungkapan-ungkapan doa-doa di dalam sholat. Tapi boleh. Apa itu? Ini kata Ibnu Munzir sebutkan, para jamaah sekalian, ada ungkapan ketika seorang makmum memberikan pengingat kepada imam tatkala imam salah. Sanes salah maca Quran, laun salah maca Quran memang itu ada syariat kaifiatnya. Quranna hilap, ku urang kan dilajengkeun di pasian terang. Ini wajar. Ini kalau misalkan salah rakaat atau ada sistematika yang salah, ya kesalahan teknis dalam sholat. Contoh, Allahu Akbar, imam teh sholat, Allahu Akbar, sholat asar. Pas sholat asar tos maca iftitah teh Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkeun bismillah nah. So, kumaha masih yang terang namamu? Terus toel pada nyari naon. Nah, jamaah sekalian, yang sholat asar, sholat lohor, sir kan? Ini jahar imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sor makmum, kata ulama menyebutkan boleh makmum berbicara sesuatu yang di luar kaifiat yang seharusnya dilakukan. Naon nyarosna? Hadhihi sholatul asr. Pasien terang, sholat asar gitu. Sholat zuhur gitu. Makmum boleh mengungkap itu. Dan ungkapannya itu sesuatu yang memang inti pesannya aja. Atuh maca eta, apal ieu teh sir tong jahar. Entong gitu. Oke, ngomong teh masih terang. Masih to the point we. Sholat asar. Sholatnya sah enggak makmum? Sah tetap. Allah kayak gituan. Kayak terjelas teh switch teh maksudnya naon gitu nya. Jangan kamu itu ya batu we terus. Sering itu terjadinya. Makmum teh ngodehan, saya nuju tahiyat rada lamis gede-gede. Aduh cek saya. Ya, aduh, nyalamun misalkan batuna kan benten Pak eta teh. Dehem anu leres ateul sareng nu dibuat-buat teh benten. Karaos gitu. Mantangna ieu teh ngadehem da saha. Dicirian gua abi teh. Jadi jamaah sekalian, tidak layak bagi makmum untuk memberikan sesuatu yang seperti itu. Qalilul adabnya kurang bagus seperti itu. Biarkan imam itu membaca demi kekhusyuan, demi keselamatan sholat, demi kesempurnaan pahala. Biarkan saja ikuti. Tapi lamun kajantan seperti itu nya kudu digeuing eta mah. Sholat asar dijaharkeun atau kebalikannya. Apa atuh? Sholat maghrib disirkeun. Allahu Akbar. Imam teh baca iftitah. Entos semenit can beres kene we. 2 menit, 3 menit sudah kalang kabut makmum teh terus mikir ka mana-mana. Kita sampai 5 menit can baca Al-Fatihah kene wae gitu. Kumaha atuh makmum? Masihan telang salat maghrib gitu. Sebutkan seperti itu. Atau kalau perlu langsung alhamdulillahirabbil alamin, dikencengkeun alhamdulillahna. Memberi pesan kepada imam untuk membaca Al-Fatihah secara jahar. Baca jahar, karunya makmum kudu ngupingkeun jaharna suara Fatihah imam, harus. Gitu jamaah. Nah, ini situasi-situasi yang apa? Untuk kemaslahatan sholat, dan itu boleh gitu.
Ya, eta ge lami teuing imam deh untuk kemaslahatan, urang teh tos kantuk gitu nya masih terang. Lami teuing. Ya gitu. Jangan kalau itu ya, biarkan. Da boro-boro makmum imam lagi hoyong terek dah tenang, Pak. Gitu ya. Kamu abi mah gampang lah pokoknya. Ya, jadi jamaah sekalian, itu adalah sebuah kebolehan ya dari satu larangan yang sudah ditetapkan mengenai apa? Al-kalam, mengenai berbicara. Pada dasarnya berbicara di dalam sholat, berkomunikasi, ada hubungan timbal balik dua arah dengan sahabat, dengan siapapun. Ketika dalam sholat batukna di arah radu gitunya disengaja gitu, nggak boleh. Nah, kalau misalkan ngahem galendo, ngahem kaleci, ente ditelen mah tapi da bade naon gitu. Ya, ente ditelen mah cuman diisepan we gitu. Itu buat apa? Termasuk mempermainkan sholat, itu juga nggak boleh ya. Jadi jemaah sekalian, pada kesimpulan akhirnya yang pertama, hati-hati yang membatalkan sholat itu bukan hanya sekedar kentut ya, bukan hanya sekedar pipis, bukan hanya beser, bukan hanya hal-hal yang membatalkan wudhu, tapi ada hal-hal yang di luar membatalkan wudhu tapi itu bisa membatalkan sholat. Nalika wudhu nyarios ente batal wuduna, teu kuna naon gitu. Tos wudhu nyarios ngobrol, oh komo deui eta teu kuna naon. Nalika wudhu ngejawab salam wios gitu nya. Nalika wudhu kita mengucapkan say hello dengan seseorang juga nggak apa-apa. Apalagi misalkan kita melakukannya setelah wudhu, ngobrol jeung batur tengah batalkeun wudhu. Tapi kalau ngobrol nyarios nalika salat kita nggak batalkeun. Gitu jamaah sekalian. Makanya satu yang harus kita antisipasi, lamun tos barang tuang teu wudhu teu kuna naon, tapi pastikan apa yang ada dalam mulut itu udah steril, bersih. Kalau bisa ke air nggak apa-apa, hanya sekedar untuk mengambil tamadmud itu apa? Berkumur-kumur, itunya nggak apa-apa. Ya, untuk sekedar berkumur itu tidak apa-apa, agar membersihkan washing ini mulut kita, seperti itu. Itu saja barangkali jemaah sekalian yang dapat sampaikan, sedikit tapi mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan terakhir ada informasi, jangan lupa besok ajak keluarga, anak, istri seluruhnya untuk kita sama-sama sholat berjamaah gerhana, sholat kusuf ya, gerhana matahari. Jam berapa? Insya Allah kalau di Jawa Barat itu termasuk di Bandung jam 9:30 itu sudah masuk ya waktu dimana kita bertakbir jamaah. Jadi orang teh takbiran heula gitu. Siang-siang teh. Lalu misalkan Jumatna Idul Fitri, engke maghribna kali itu takbiran deui 2 kali. Nah, jadi takbir kita datang ke masjid jam 9:30 jamaah. 9:30 ke masjid bareng-bareng kita takbiran dulu setengah jam. Sampai jam 10 jam 10 insya Allah kita laksanakan sholat gerhana. Setelah itu ada khutbah. Jangan sampai lupa, ada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Pertama apa? Banyak doa di waktu tersebut. Doa apapun itu. Ditambah ini Ramadan, tapi ada momen itu double kemustajabannya. Kedua apa? Fatasaddaqu, dan banyak sedekah di waktu gerhana. Lamun di lembur abdi mah sampai karena kuhoyongna sedekah gitunya pun bapak teh eta muka lomari milarian acup batik-batik nu kapungkur misalkannya nu tos teu anggo tapi masih layak itu dibawa ke masjid biasanya gitu. Nanti siapa yang butuh, siapa yang cocok silakan. Saking inginnya bersedekah. Lamun ku artos mangga, ku sapatu mangga. Kumaha we sedekah mah kunaon wae ge termasuk ku senyuman kan sedekah. Jadi tegaduna naon datang ka masjid senyum gitu. Katiba terus senyum hade tapi cukup ku kitu. Ayeuna urang masian kanu lapar seuri we kanu lapar teh ditabok. Nah, jadi jamaah sekalian bersedekah di waktu tersebut ya, itulah sesuatu yang bisa kita upayakan. Mudah-mudahan amalnya maksimal dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap panginten sakitu apabila ada yang ditanyakan untuk perkara mengenai ini waktu dan depan dipersilakan. Ya, boleh Pak.